billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Buat semangat semuanya dulu. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wa luluk datam bilisani yafqahu qawli. Jamaah. Gimana yang dari Bandung? Kumaha Damang? Masya Allah, begitu juga jamaah Islamiddin yang ada di rumah. Masya Allah, mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan, kelimpahan rezeki, panjang umur. Dan semua yang nonton ini kita bisa nanti beribadah di bulan Ramadan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jamaah, khusus buat kaum hawa nih hari ini nih. Wah, ibu-ibu yang di rumah masih suka, siapin catatannya. Banyak orang yang masih suka bertanya-tanya seputar sholatnya. Apa mungkin ada yang bilang juga kira-kira sholat saya udah diterima belum ya? Atau jangan-jangan masih banyak salahnya. Terutama kan perempuan paling banyak itu aksesorisnya. Ada mau kena ya, ada yang segala macam, tiba-tiba ada yang sholat pakai cadar lagi. Nah ini bagaimana nih? Hari ini kita bahas tentang kesalahan-kesalahan yang membuat sholat wanita ini tidak bisa diterima. Atau mungkin yang masih bisa diterima. Kita bahas temanya adalah kesalahan-kesalahan sholat tentang wanita ketika sholat. Masya Allah luar biasa ya. Kesalahan-kesalahan wanita ketika sholat. Sebelumnya kita panggil dulu guru kita yang ganteng, baik hati dan tidak sombong. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Maulana. Tepuk tangan Ustadz Maulana dulu. Yeah. Lagi kurusan puasa Rajab. Ini Masya Allah. Ustadz izin Ustadz nih. Iya. Ada pertanyaan pertama yang paling umum ditanyakan oleh para kaum hawa. Apa itu? Itu katanya ketika jadi makmum, sholat berjamaah nih yang di rumah juga sama pasti ya. Terutama wanita, apakah ketika imam membaca surah Al-Fatihah, sebagai makmum ini dia itu membaca dalam hati aja, terus apakah dia harus menggerakkan bibir, ataukah harus dia mengeluarkan suara yang sedikit untuk dia dengar? Nah ini yang mana yang betul? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan sekali lagi buat guru kita Ustadz Maulana. Terima kasih banyak Mas Fadlian, baik hati dan tidak sombong juga. Amin. Oke, Ustaz Nada dan Ustaz Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dalam rangkaian ibadah ini sangat penting karena salat adalah tiangnya agama. Salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama. Maka penting kita mempelajari dan wajib mempelajari salat. Karena dari rukun Islam kita adalah salat. Dan ingat ketika ada kesalahan harus cepat diperbaiki. Salah itu karena ketidaktahuan. Karena teledor atau lupa. Makanya harus belajar. Terima kasih banyak tim Islam itu Indah yang mengangkat tema ini. Mohon maaf bukan saling menyalahkan tapi mengingatkan supaya tidak berbuat kesalahan. Ternyata persoalan bacaan surah Al-Fatihah ini tidak boleh dipandang remeh. Karena diantara rukunnya sholat, kan rukun-rukun sholat ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 17. Yang jelas Al-Fatihah itu adalah rukunnya sholat. Dari yang kita pelajari adalah jadi kalau tidak membaca surah Al-Fatihah maka dikategorikan tidak sah. Tidak diterima sholat. Tidak ada sholat bagi orang tidak baca Al-Fatihah. Jamaah. Bagaimana kalau kita jadi makmum? Maka meskipun imam membaca kita menyimak. Tapi setelahnya harusnya kita membaca Al-Fatihah. Ya Bu ya? Utamanya perempuan. Jangan diam baik. Diam saja. Harusnya membaca. Baca itu gerakkan bibir. Kalau perlu mendengar sedikit. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah gitu. Masya Allah. Jadi kalau misalnya bisa harus diulang lagi bacanya. Harus ya. diulang lagi. Karena ini sangat penting. Masya Makasih Allah. banyak. Supaya
tidak meremehkan surah Al-Fatihah. Masya Allah, tepuk tangan buat Ustadz Maulana, terima kasih banyak, jazakallah khairan kasiran ilmunya. Kita lanjut lagi jamaah. Ada kasus yang berikutnya, ketika ibu-ibu lagi sholat ya, tiba-tiba lagi ruku terus berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Sholat, keprosot. Lanjutin sholatnya apa gimana ya? Coba kita tanya dulu nih, batal nggak nih? Karena kan takutnya ada kebuka auratnya. Ya. Ustazah Nada mohon izin penjelasannya, tepuk tangan buat Ustazah Nada, silakan. Terima kasih Kak Fadli, terima kasih Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Izin, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul adzim. Ketika seorang wanita sholat, tentunya harus menutup aurat secara sempurna. Ketika tanpa disadari tersingkap sedikit auratnya yang ia tidak sengaja, maka apa yang harus dilakukan? Yaitu segeralah untuk menutup secara langsung. Jangan ditunda-tunda. Contoh, ketika kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Atau misalnya ketika kita mau ruku, pas ruku kemudian kita melihat nih contohnya ada sarung kita yang tersingkap sedikit jari kaki. Jari kaki harus ditutup karena itu termasuk dari aurat. Oleh karena itu bagaimana caranya? Langsung kita tutup dengan fauron secara segera. Kemudian bagaimana kalau sekiranya habis dari sujud naik untuk berdiri lagi melanjutkan rokaat berikutnya? Melorot bang. Melorot, keinjak. Bahkan bukan hanya melorot sarungnya tapi ternyata keinjak mukenanya akhirnya ini sampai ke belakang. Nah ini yang harus diperhatikan. Langsung kita menutup aurat secara segera. Jangan ditunda-tunda, rapikan lagi menutup auratnya. Insya Allah akan dimaaf. Kalau tidak sengaja dengan segera kita menutup aurat insya Allah dimaaf. Oleh karena itu ini menjadi perhatian buat kita wahai kamu wanita. Sebelum kita mengerjakan ibadah sholat, perhatikanlah pakaiannya. Perhatikan panjang pakaian mukena kita. Kemudian batasan-batasan aurat. Kalau pakai mukena, kencangkan ikat belakang. Bagaimana warna di dalam mukena. Karena bisa jadi, karena kalau terkait dengan panjang pendeknya ini tidak diperhatikan. Nah itu tadi gerakan kita kan ruku, sujud, i'tidal. Nah banyak gerakannya. Pegangin. Akhirnya. Kalau laki-laki kan pakai sarungnya begini. Karena aman, karena lutut sampai pusat. Tapi kalau perempuan harus gini. Pakai sarungnya. Pakai celana nggak? Oh pakai ya. Panjang. Karena kaki termasuk juga dari aurat. Jadi cara ikatnya begini. Nih. Ya. Gitu Ustaz. Kenceng gitu. Supaya Nah, kelihatan. betul. Jadi tidak boleh roknya seperti itu. Jadi harus turun sampai sini. Nah, Ya. Udah aman ya. Aman. Oke, betulin sekarang. Ayo. Makasih. Jadi harus diperhatikan panjang dalam pakaian Masya Allah. sholat. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Sama-sama. jazakillah khairan, kasih tepuk tangan Bu ya. Ini jadi udah jelas ya, tadi dua yang diperhatikan oleh guru-guru kita bicara masalah tentang bacaan Al-Fatihah. Yang kedua tadi apabila tersingkap auratnya terlihat, buru-buru dibetulin, cepet-cepet ya. Sholatnya dilanjutin insya Allah masih diterima sama Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi jamaah. Bagaimana kalau seandainya biasanya orang itu habis puasa kan lebaran. Ya habis lebaran itu biasanya orangnya juga jadi lebaran. Nah biasanya mukena banyaknya kekecilan, sempit gitu ya. Jadi seksoy ibu-ibunya, seksi bener kayaknya gitu. Nah ini bagaimana nih ya dengan mukena yang sempit, yang kekecilan Ustadz Syam mohon izin. Apakah sholatnya tetap diterima karena secara terlihat aurat itu lebih kelihatan begitu? Lekuk tubuhnya, mohon izin silakan. Abai guruku Ustadz Maulana, Ustadz Nada, Mas Fadli, jamaah di studio, jamaah di rumah, Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 31. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Allah. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus, yang terbaik setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak senang, tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan pakaian wanita ketika dia melaksanakan sholat. Adapun urusan mukenah ataupun telekung ya biasanya orang Indonesia bilang, itu hanyalah daripada bagian ikhtiar untuk menutup auratnya seorang wanita, dan ikhtiar ini dipakai di Indonesia. Di negara yang lain berbeda-beda orang pakainya. Ada yang pakai mukena, ada misalnya yang pakaian sehari-harinya dia pakai sholat, enggak mesti pakai mukenah lagi. Ada mungkin yang mukenahnya badannya yang tertutup, jilbabnya masih yang dipakai sehari-hari itu. Yang jelas bukan masalah mukena kekecilannya atau kegedeannya, tapi ada yang mesti dijaga ketika wanita sedang sholat. Di antaranya jangan sampai mukenah ataupun penutup aurat ketika dia sholat adalah menerawang. Yang kedua, jangan sampai juga penutup aurat ketika dia sholat adalah membentuk lekukan tubuhnya. Maka tidak dibenarkan ketika ada yang mengatasnamakan mukenahnya sempit sehingga terlihatlah lekukan tubuhnya. Karena sholat tidak mesti pakai mukenah, tapi sholat mesti tidak kelihatan lekukan tubuhnya. Berarti bagaimana caranya? Kalau pakai mukenah malah memperlihatkan lekukan tubuhnya, nggak usah pakai mukenah, tapi pakai baju yang longgar, pakai jilbab yang gede, jilbab yang besar. Kalau misalnya mukenahnya kekecilan, berarti mukenahnya jangan dipakai. Kalau justru malah membuat lekukan tubuhnya kelihatan, tapi justru pakailah pakaian yang auratnya aman daripada lekukan, aman juga daripada menerawang. Karena ada yang mengatasnamakan mukenah, tapi setelah pakai mukenah sudah mukenahnya tipis, nggak pakai dalaman. Aduh, bahaya. Suaminya nggak bisa berangkat kerja itu nanti takutnya. Jadi ini yang berbahaya. Jadi bukan masalah mukenahnya, tapi pakaian penutup aurat ketika sholat. Masya Allah. Terima kasih banyak Sama-sama. jazakallah khairan kesiran ilmunya. Tepuk tangan Pak Ustadz Syam. Jamaah. Ada pertanyaan bagus nih dari jamaah Islam Indah yang di rumah ya. Coba saya bacain dulu dari Instagram dari @bintari_utami_. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya dong Ustadz, ini dari pengalaman saya sih Ustadz ya. Apakah boleh tetap melanjutkan sholat? Semisal ya, mukena saya terbang. Salah ini ya? Yang mana bener ini ya? Bener ya? Semisal mukena saya terbang ketika ruku, biasanya suka kena angin Ustadz. Ustadz ada saran nggak? Merek mukena yang bagus apa gitu, biar nggak gampang terbang. Bentar ya Bu, saya panggilin dulu tukang mukenanya di belakang saya. Ya, tukang mukena. Islam itu indah. Terus? Salah pertanyaan. Kenapa? Harusnya nanya di toko atau di pasar. Ngapain nanya di sini? Mau kenapa? Mungkin dia tahu Bapak tukang mukena dulunya. Oh enggak ya, tadi tukang sarung. Iya benar. Iya. Jadi gini, buat semuanya jamaah, yang jelas tadi betul kata Sasam, yang penting tidak menerawan dan tidak membentuk. Carilah mukena yang bagus mereknya. Oke, kita lanjutin lagi ya. Masih banyak permasalahan-permasalahan yang akan dibahas oleh guru-guru kita yang di rumah. Jangan pindah channel dulu. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong Bu.
Ini hampir semua orang tua mengalami Ya, kayaknya ya. betul, betul. Tapi tanpa sadar itu sebenarnya kita sambil ngajarin anak kita sholat juga. Sebenarnya ini Masya Allah luar biasa. Cuma memang kadang-kadang banyak orang yang juga nggak percaya diri. Aduh ini gimana ya. Kalau anak saya di sini digendong terus tiba-tiba yang di bawah juga harus dijagain. Iya. Ini kira-kira mengganggu kehusuan sholat gak? Mengurangi pahala sholat gak? Terus apa nih seandainya kalau memang ibunya nggak bisa menenangkan anaknya. Dilanjutkan sholatnya, dibatalkan dulu atau seperti apa mungkin? Lanjut silakan Ustazah Nada, tepuk tangan buat Ustazah Nada. Terima kasih Kak Fadli izin, Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita kalau melihat tayangan yang tadi, sepertinya memang hampir semua ya ibu-ibu pasti akan mengalami hal yang semacam itu. Dan memang ketika kita punya anak kecil, maka yang pertama justru ajak mereka dekat dengan kita ketika kita sedang ibadah. Ketika kita berangkat ke masjid untuk taklim misalnya, untuk sholat berjamaah misalnya, ajak mereka untuk membiasakan diri berjamaah dan juga cinta dengan rumahnya Allah yaitu masjid. Lalu bagaimana keadaannya ketika sedang sholat? Seperti yang tadi, saya jadi teringat ini pernah disampaikan oleh salah seorang sahabat bahwasannya baginda Rasulullah SAW itu pernah satu ketika berangkat sholat membawa salah satu cucunya Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain kecil. Kemudian ketika mengimami sholat, baginda Rasul meletakkan Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain dekat bersama dengan baginda Rasul. Ketika sedang sujud, baginda Rasul lama sujudnya. Sehingga sahabat di belakang sebagai makmum bingung. Ini kok lama banget sujudnya. Dikhawatirkan akan terjadi sesuatu pada baginda Rasulullah SAW. Ketika selesai sholat, sahabat bertanya, ya Rasulullah ketika sholat tadi kenapa sujudnya begitu lama? Kami mengkhawatirkan engkau wahai baginda. Kemudian apa jawaban dari baginda Rasulullah SAW? Ketika aku sedang sujud, cucuku naik ke atas pundakku dan aku membiarkan ia berada di atas pundakku sampai dengan ia puas. Ini maknanya bahwa baginda Rasul SAW pun juga pernah mengalami hal semacam itu dan baginda Rasul membiarkan anak kecil, cucunya beliau yang memang ada di lingkungan, ada di sekitar dalam sholat ketika mungkin berdekatan, maka membiarkan itu. Nah mungkin nih wahai para wanita-wanita jamaah sekalian, ketika sholat mungkin bukan hanya sekedar naik ke atas punggung tapi mungkin narik-narik mukena atau mungkin Masuk dalam mau kena tuh kata ibu-ibu. masuk ke dalam mukena. Ada yang Ada masuk. mukena, Ibu. Betul tapi memang kejadian betul ya Bu ya. Jamaah. Oh jamaah. Langsung dong spontan, langsung itu anak masuk ke dalam mukena. Itu juga terkadang memang akan mengurangi sedikit konsentrasi kita. Sehingga sholat kita nggak khusyuk. Tapi ala kulihal insya Allah itu dimaaf. Selama kita tidak bertalafus, selama kita tidak melafazkan satu kalimat yang memang bukan berbahasa Arab. Atau memang bukan yang terkait dengan sholat. Contohnya lagi sholat, kemudian sempat, jangan sana. Nah itu jelas sudah membatalkan sholat. Takutnya refleks ya, tapi cukup kita tanpa bersuara, tanpa melafazkan, insya Allah itu dimaaf. Sekali lagi justru kita mengajak anak kita untuk senang dengan sholat. Biarlah dia dekat dengan kita ketika kita sedang beribadah. Karena hikmahnya insya Allah pertama di usia-usia yang batita, bawah 3 tahun, balita bawah 5 tahun atau bahkan masih sangat kecil gitu ya. Sangat mudah ia mencontoh untuk gerakan sholat. Coba aja kalau anak-anak kita senang kita ajak sholat ke masjid. Nanti dia akan senang dengan masjid, kapan dong ke masjid lagi. Iya Masya Allah. Dan ini perhatian nih Kak Fadli, kalau sedang misalnya ada anak-anak di dalam masjid itu jangan dilarang. Ya, jadi jangan itu diusir. istilahnya kalau anak-anak sholat ikut sholat walaupun dia kelihatan mengganggu tapi Ya, itu masih diperbolehkan masih ya. masih diperbolehkan Masih asalkan dimaafkan. kita berikan pengertian, jangan Masya berisik, Allah. jangan ribut di luar sholat. Terima Kak. kasih banyak Sama-sama. Ustazah Nada. Tepuk tangan Pak Ustazah Nada. Kita lanjut lagi jamaah. Sekarang kita mau kasih kesempatan sama jamaah yang di studio, mewakili yang di rumah untuk tanya-tanya nih sama guru-guru kita di studio ya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke kita kasih kesempatan yang mau nanya boleh silakan angkat tangannya Ibu. Mana? Oh ini dulu yang bawah ini silakan Ibu izin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Boleh Ibu. Nama saya, perkenalkan nama saya Iya. Ibu Is dari Majelis Taklim Al Mubarok, Bandung. Bandung Ibu Is. Tepuk tangan buat Ibu Is. Pertanyaannya Ibu Ya, Is. bagaimana supaya lengan tidak terlihat ketika sedang sholat Hmm. saat sedang takbiratul ihram? Oh. Kadang saya sering terlihat. Oh, gitu. Apakah itu tidak membatalkan sholat? Oh gitu. Ibu tanpa kira-kira ihramnya boleh contohin. Kalau sampai kelihatan gimana? Oh lo gitu loh. Jangan gitu juga. Coba Bu gimana? Praktekin aja, Bu. Sampai kelihatannya gimana coba? Oh. Oh iya gitu Praktekin aja. contohnya. Allah, coba. Allahu Akbar. Oh kelihatan begitu Ustaz contohnya. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Ois. Jin, Ustazah dan Ustazah. Coba semuanya Ibu, takbir semua. Nah ini perlu diperbaiki. Dengarkan semuanya. Teknik laki-laki dan perempuan itu beda. Untuk laki-laki ingat sampai nih di telinga ya. Jari-jari coba, jari-jarinya gini. Ya makasih, jangan Oke. sampai kena gigi ya. Iya mentok Bu. Nanti dikembaliin uangnya. Jadi coba lihat. Gini-gini. Oh gini ya. Coba lihat tangannya semua. Coba. Jari-jarinya menghadap kiblat. Saya di sini dong biar nggak kena. Jari-jarinya menghadap kiblat. Iya. Nih telapak tangannya juga menghadap kiblat. Coba lihat. Allah. Kalau laki-laki sampai batasnya di sini, telinga. Tapi kalau perempuan itu di depan. Di depan. Coba di depan. Jangan di telinga. Karena kapan di telinga juga itu kelihatan. Coba. Ini anggaplah ini mau kena. Agak Pak ini ribet ya ini. Enggak benar. Iya benar-benar. Oke. Coba lihat. Kalau ya Allah Tuhanku. Jadi gini. Allah. Jadi coba. Kalau perempuan tangannya kayak laki-laki sampai di sini. Itu memungkinkan untuk kelihatan auratnya. Depan. Jangankan lengannya. Maaf dadanya pun kelihatan dari sini. Oh. Depannya. Itu nggak boleh. Jadi terlihat lekukannya. Bahkan nauzubillah subhanahuzubillah. Bisa merusak salat kita. Jadi sebaiknya perempuan sampai ke dada. Nih. Ya bagus. Ya diginiin. Allahu Akbar. 1, 2, 3. Allah. Coba jari-jarinya. Gini. Ngadep ke depan Bu, ngadep ke kiblat jarinya. Coba gini. Turunkan sedikit. Ya jari-jarinya menghadap kiblat. Allah ke dada, di depan dada ya. Ya di depan dada. Jadi tidak akan terlihat. 1, 3. Allahu Akbar. Nah, sekarang Sami Allah. Jangan terlalu tinggi. Allah. Kalau terlalu tinggi otomatis itu kelihatan dari Iya sini. benar. Jadi untuk menyikapinya angkat tangannya sejajar dada. Masya Allah. Bukan sejajar telinga. Oke. Masya Allah. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana, Ibu Ois jelas ya. Buat juga ibu-ibu yang di rumah nih yang juga lagi nonton. Masya Allah nih ilmunya hari ini nih. Nah sekarang kita kasih kesempatan lagi buat pertanyaan yang berbeda. Yang berikutnya ayo angkat tangan yang mau nanya silakan. Sini dulu ya Bu ya punten ya maaf ya. Ini dulu Ibu nih mau izin silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ismail Saro. Oh, Ois dua ini, Ibu Ois dua ya. Iya. Izin bertanya kepada Pak Ustadz Sam. Ustadz Syam. Iya. Siap Ibu. Pokoknya kalau ada rumbe-rumbenya kasih Ustadz Syam, ada rumbe tangannya. Oh gitu. Jika saya sedang melaksanakan sholat duhur, di rokaat yang kedua itu dari dalam mukena itu kelihatan ada rambut keluar. rambutnya keluar, Ya, muncul. tiba-tiba oleh saya itu diginiin, Pak Ustadz boleh apa batal atau sholatnya diulangi lagi Oh. atau bagaimana dilanjutkan terus? Siapa begitu. yang ngeluarin rambut itu?
Enggak sadar. Misalnya tidak sengaja gitu. Tidak sengaja gitu. Tapi ibu sadar, oh ada rambut keluar nih. Set. Iya, Wah, ya gimana tuh? suka begitu Pak Ustadz. Iya, Ya. itu aja Ibu Ois 2. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Ibu Ois juga yang pertama nanya. Ois 1, yang kedua ini Ois 2 biar Itu kata tuker. panggilan aja. Biasanya kalau ibu-ibu dari Medan namanya Eis. Oh, kok gitu? Oh, Elis kali beda lagi. Ya. Silakan Ustaz Syam. Al-Quran surah An-Nur ayat 31. Tabi guru-guruku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita buka dulu Al-Quran surah An-Nur ayat 31. Kita baca sebahagian ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Daripada aurat wanita, karena aurat itu ada bagi perempuan, ada juga bagi laki-laki. Ada aurat dalam solat, ada aurat di luar solat. Maka pertanyaan apa tadi yang disampaikan Ibu Is 2 yang sudah dijawab sebenarnya di segmen pertama oleh guru kita Ustazah Nada tentang aurat yang tidak sengaja. Jadi yang perlu di highlight atau digarisbawahi di sini adalah tidak sengaja. Karena beda hukumnya kalau sengaja. Sengaja itu membatalkan sholat. Kalau tidak sengaja, yang mana yang tidak sengaja? Seperti misalnya ketika tertiup angin, itu tidak sengaja. Segera ditutupi daripada aurat tersebut. Tapi kalau ada orang, dia sudah tahu. Misal kalau dia pakai mukena itu pasti keinjak. Kalau dia pakai mukena itu pasti keinjak, sudah tidak bisa lagi dikategorikan tidak sengaja. Kenapa? Dia tahu kalau pakai ini pasti keinjak, pakai ini pasti keinjak. Kalau pakai ini pasti keluar rambutnya, pakai ini pasti keluar rambutnya. Tapi tetap dia pakai, maka kategorinya sudah sengaja itu. Sudah bukan tidak sengaja. Atau misalnya ada orang, dia rambutnya, kepalanya gatel. Sengaja banget garuk-garuk. Sampai keluar rambutnya, maka hitungannya bukan tidak sengaja itu. Itu hitungannya sengaja. Masya Allah. Jadi yang ini yang perlu kita garis bawahi antara sengaja dan tidak sengaja. Kalau tidak sengaja segera ditutupi maka boleh melanjutkan sholat. Tapi kalau sengaja maka itu membatalkan sholat. Ada lagi satu. Apa tuh? Sengaja ataupun tidak sengaja batal sholat. Apa itu? Aurat mughalladah, aurat besar yaitu depan ataupun belakang. Misal dia
sujud tiba-tiba robek belakangnya pas di situ itu sengaja ndak sengaja batal sholatnya. Makanya jangan pakai yang bolong-bolong Bu ya. Terima kasih banyak Ustaz Syah. Ya. Tepuk tangan buat Ustaz Syah, Masya Allah. Makasih banyak Bu Ais. Satu lagi kita kasih kesempatan yang mau nanya boleh silakan angkat tangannya. Dari sebelah sini lagi dia tanggung deh nih. Yang bajunya berbeda. Saya udah incer dari tadi nih. Coba silakan Ibu ya. Izin Ibu, punten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Entin Rohayati, sanes S3. Wah, istiga. Iya ini. Ibu Etin tuh. Dari istiga. Majelis Talim Al Mubarak Kabupaten Bandung. Masya Allah, tepuk tangan buat Ibu Etin. Bu Entin. Entin, ya Allah diomelin saya. Entin, bukan Entin. Izin tanya kepada Ibu Ustadzah Nada. Ustazah Nada duduk lagi. Ya. Dipanggil. Bagaimana jika ada orang yang sedang sholat, mukenanya menutupi dahi pada waktu sujud? Oh. Apakah itu membatalkan sholatnya atau gimana? Oh, iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Entin. Masya Allah. Yang tukang protes. Namanya salah sebut. Ibu Entin bukan Ibu Etin. Ya, itu kan nama Kak Fadli. Itu kalau gimana itu pasti kayaknya mukanya kegedean kayaknya masalahnya. Baik, terima kasih Silakan, Kak Ustazah Nada Fadli. dijawab. Izin Ustaz Syam, Ustaz Maulana dan Ibu Entin 3, Sanes Eis 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah ini nih yang sering terkadang banyak wanita-wanita yang sedang sholat itu tidak mengetahuinya dan bahkan tersilap atau dia khilaf. Pertama, pernah dikatakan, disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW bahwasannya baginda Rasul menyampaikan, aku memberikan pesan kepada kalian ketika sedang sholat, khususnya ketika sujud, maka sujudlah pada 7 anggota tubuh. Ini kata baginda Rasul, umirtu an asjuda ala sab'ati azum. Bahwa sesungguhnya aku diperintah untuk bersujud di 7 anggota yang sangat penting. Nih perhatikan. Pertama, dahi. Nih dahi ya, dahi. Harus kena Dahi. ya, harus kena. 1, kita hitung 7-nya dulu, ini 1. Satu. Telapak tangan 2, kanan, telapak tangan kiri 3. Lutut kanan 4. 4, lutut kiri 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Duanya mana? Kaki. Jempol kaki itu ditekuk menghadap ke kiblat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Lain soal kalau sekiranya telunjuknya lagi sakit maka tidak bisa ditekuk menghadap kepada kiblat. Di antara 7 itu perhatikan ada 1 anggota yang tadi saya sebutkan itu wajib terbuka ketika sujud. Jangan tertutup dengan pakaian yang kita bawa ke dalam sholat. Contoh, mukena bagi seorang perempuan, maka jangan terlalu ke bawah, naikkan ke atas. Karena kening, dahi, jidat ini harus terkena langsung ke dalam, langsung sujud, kena sejadah. Lalu bagaimana dengan laki-laki? Mohon maaf saya singgung sedikit, pakai pecinya jangan di sini, naikkan sedikit. Karena peci dibawa juga ke dalam sholat, naikkan ke atas. Kalau laki-laki, kalau perempuan perhatikan nih. Ya nih, jangan tertutup dibuka. Kemudian ada kesunahan, telapak tangan kanan, telapak tangan kiri tidak terhalang dengan mukena. Jadi kalaupun misalnya langsung itu dapat sunnah. Tapi kalau sekiranya tertutup dengan mukena tidak masalah, dimaaf. Nah, dengkul kanan kiri dan juga jempol kaki kanan kiri nggak usah dibuka, biarkan saja tertutup auratnya. Jadi ala kulihal perhatikan 7 ini, kening yang ditanyakan tadi jangan sampai tertutup, terbawa atau menghalangi dari ini. Ada aja. Ada gimana? Ada, Coba. Ada Ayo. kasus Ustazah. Nah Dia iya. sujudnya mukenanya di gini. Ditaruh di depannya. Nah, ini Nah tidak itu boleh. jelas tidak sah sholatnya. Tidak sah. Jelas. Sujudin Dia pakai untuk sholat, menyentuh badan. aman, tapi dia turunkan gini.
Nah, betul. Nah, ini nggak boleh. Maksudnya Iya. biar bersih, Bu. Pakai mukenanya ditatakin di situ, nggak boleh. Nggak boleh. Pokoknya dahi ini harus langsung ke tempat sujud, jangan terhalang dengan anggota bahan-bahannya atau Masya baju Allah. yang memang kebawa dengan sholat. Termasuk nih, kalau rida bagaimana Ustaz? Misalkan laki-laki, berarti dipakai Dipakai. Sorbannya kayak gini Sorbannya. tadi. Allahu Akbar, dia simpan di sini baru disujudin. Nah, Salah juga. salah. Kalau mau sekalian Iya. diturunin. selepas dari awal, nggak boleh dibawa ke atas ya. Oke, ini masih banyak nih buat jamaah Islam yang ada di rumah ya. Masya Allah luar biasa ilmu kita hari ini, mudah-mudahan menyempurnakan sholat kita. Pokoknya jangan di rumah, jangan pindah channel, siapkan catatannya, perhatikan baik-baik, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana semangatnya dong, tepuk tangan lagi buat semuanya. Masya Allah, buat jamaah Islam Itina yang di rumah juga ya. Masih membahas tema tentang kesalahan-kesalahan wanita ketika sholat. Nah sekarang kita lanjut lagi, kita panggil guru kita Ustadz Syam lagi. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Wah Ustadz Syam izin nih. Ada barang nih, ya ini barangnya memang setiap hari dipakai buat sholat. Contoh mukena, tapi udah rusak nih. Serba salah dia kalau dikasih ke orang lain. Orang takutnya tersinggung, kalau dibuang takut dosa. Terus gimana nih, apa sebaiknya harus kita lakukan buat para wanita nih? Mohon izin penjelasan silakan. Fadhal Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru Ustaz Maulana Ustaz Zanada Mas Fadli, jamaah di studio, jamaah di rumah. Al-Quran surah Ali Imran ayat 92. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Kamu tidak akan pernah memperoleh kebahagiaan, kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah itu maha mengetahui. Dalam ayat ini mengindikasikan dan mewajibkan kepada kita semua ketika memberi sesuatu, maka berilah yang engkau senang juga ketika diberi hal itu. Jangan sesuatu yang kita tidak senang ketika menerimanya justru kita berikan kepada orang lain yang diperkirakan orang itu juga tidak senang untuk menerimanya. Contoh misalnya pakaian bekas. Ada pakaian bekas yang masih layak. Ada orang-orang yang mungkin masih mau menggunakan daripada pakaian tersebut. Akan tetapi adab daripada memberi, maka berilah sesuatu yang masih layak, masih bagus dan engkau pun masih mau memakainya. Sekarang kasusnya pakaian yang tidak dipakai lagi ini memang sudah tidak layak lagi. Seperti misalnya mukena. Kalau mukena tahunan mungkin masih bagus ya Bu ya. Ada ibu-ibu mungkin yang setiap lebaran beli, setiap Ramadan beli. Ramadan tahun ini enggak mau pakai yang itu lagi. Tapi masih bagus banget mukena yang itu. Diberikan kepada sanak saudara, kepada kerabat, kepada orang yang tidak mampu. Mungkin mereka masih layak untuk menggunakannya. Tapi ada mungkin orang-orang yang pakaian sholatnya, mukenahnya ini memang mukenah yang enggak pernah dia ganti-ganti. Akhirnya pakaian tersebut sudah usang. Mau diberikan kepada orang lain ya tidak layak. Mau dibuang juga tidak, takut dosa gitu ya. Lalu apa yang harus dilakukan? Maka jawabannya yang pertama, membuang pakaian yang sudah tidak layak, baik itu pakaian sholat ataupun bukan pakaian sholat, tidak berdosa. Itu saja yang pertama dulu, tidak berdosa. Cuma ada perasaan dalam hati, aduh ya Allah ini kan saya pakai sujud, ini kan saya, contoh misalnya sejadah Bu, sejadah udah jelek sejadahnya, udah misalnya sobek atau apapun itu, mau dijadiin kain lap, ini kan dipakai sujud gitu kan, mana mungkin jadi lap gitu. Lalu apa yang harus dilakukan dengan mukenah tersebut? Maka jikalau mukenahnya bernoda, maka bersihin dulu, bersih sebersih-bersihnya. Yang kedua, kalau tidak bisa dikasih kepada orang lain, maka taruh di rumah.
Lalu harus dimanfaatkan seperti apa mukena tersebut? Maka boleh untuk menggunting-guntingnya. Meskipun kalau dibuang tidak berdosa. Kalau dibuang tidak berdosa. Sekali lagi, boleh untuk mengguntingnya. Lalu sampai tidak berbentuk mukena lagi. Lalu dipergunakan dengan hal yang bermanfaat lainnya. Misal ada biasanya orang-orang yang mengepul kainnya doang. Ya, dikasih kepada tukang kain misalnya. Atau misalnya kainnya ini bisa digunakan untuk lap. Kan udah nggak bentuk mukena lagi. Atau dipergunakan untuk alas bantal, atau dipergunakan untuk hal yang lainnya selama hal tersebut masih bermanfaat meskipun dibuangnya pun tidak berdosa. Yang tidak boleh itu dibakar. Jangan sampai kita membakar sesuatu yang pernah kita gunakan untuk beribadah. Misalnya mukenahnya dibakar atau sejadahnya dibakar ya. Jangan sampai kita membakar hal-hal tersebut. Kenapa? Karena pernah menjadi fasilitas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hukum membuang pakaian bekas yang sudah tidak layak pakai, hukumnya boleh. Cuma karena perasaan gak enak, maka silahkan dimanfaatkan sebisa mungkin. Masya Bisa jadi Allah. kerajinan, bisa Iya, jadi atau kain digunting-gunting. perca tadi bisa Kain dimanfaatin perca. juga yang lain. Betul, Iya gitu ya. siap. Makasih banyak Ustadz Sama-sama, Syam. Mas Tepuk Fadli. tangan buat Ustadz Syam. Sekarang kita lanjut lagi, kita mau kasih kesempatan lagi sama jamaah di studio mewakili di rumah untuk tanya jawab sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, sekarang kita kasih kesempatan lagi yang mau nanya boleh silakan angkat tangannya. Ayo Ibu. Gantian Ibu ya, sekarang sebelah sini dulu deh. Ini kita urutin dari paling bawah dulu coba. Mohon izin Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz, Boleh Ibu. mau tanya nih ke Ustadz Maulana. Oh boleh. Ibu nyari yang sepantar ya Bu ya. Iya. Sini Ustaz, sini dekat saya. Pas banget kata temennya. Apakah Silakan. apakah ketika kalau sedang sholat Ya. sesekali memejamkan mata dan tidak mengarahkan mata ke tempat sujud, apakah itu salah satu termasuk yang membatalkan sholat? Oke. Mohon penjelasannya. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu nama Ibu siapa? Bu Entin tuh, sama Entin 2 yang ini. Silakan dijawab. Tepuk tangan buat Ibu Entin. Ustazah. Namanya podo wae katanya. Terima kasih banyak kepada semuanya yang ikut Islam Tindak termasuk yang di rumah. Yang lagi ngikutin, mohon izin kami harus sampaikan hukum menutup mata. Sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi akan berubah hukumnya jikalau satu, wajib dia tutup matanya. Kok wajib? Kalau ada aurat terbuka di depan. Orangnya siapa itu? Gak tahu lah. Kan kadang-kala ada orang sujud di situ maaf. Ya, jadi kelihatan. Suka merhatiin Ustadz ya. Jadi boleh menutup mata jikalau ada aurat terbuka. Ya, sehingga kita bisa melihat. Yang kedua, hukumnya sunnah. Sunnah justru berpahala kalau ada gangguan. Contoh, orang salat di depan kita itu bajunya ada tulisannya. Sehingga kita baca. Jagalah kebersihan. Jagalah kebersihan. Atau lagi kampanye sekarang, baju partai dibawa, coblos lah, dia baca semua itu. Jadi sebaiknya jangan membawa baju yang ada tulisan belakang. Karena itu mengganggu juga. Kemudian yang ketiga, hukumnya boleh saja kalau memang. Tapi alangkah baiknya kalau dia membuka matanya supaya mata juga ikut beribadah. Jangan sampai juga pejamkan mata sampai tertidur. Iya, itu bahaya. Hukumnya makruh. Tapi nggak ada larangan mutlak sebenarnya. Tidak ada. Boleh-boleh Gitu ya, saja. Boleh-boleh tapi bisa aja. jadi makruh kalau bisa menyebabkan dia tertidur. Iya, bisa jadi Sebaiknya wajib. terbuka mata supaya bisa jadi wajib kalau aurat, bisa jadi sunnah kalau ada gangguan. Masya Jadi Allah. kita lihat kondisi saja. Oke, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana, Ibu Entin 2, makasih banyak. Oke, kita kasih kesempatan lagi ya dari sebelah sini angkat tangannya yang mau nanya. Boleh? Yang ini 3 diva nih, ada 3 diva yang tengah dulu deh kita kasih. Izin Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ibu Deti Ibu Deti. dari Majelis Taklim Al Mubarok Bandung. Bandung. Tepuk tangan buat Ibu Deti. Akhirnya ada namanya beda juga. Iya Ibu. Mau bertanya sama Ustazah Nada? Ustazah Nada boleh Ibu. Silakan. Ibu, jika ada seorang wanita yang ingin sholat berjamaah tetapi bukan sama muhrimnya, apakah dibolehkan? Oke. Itu sama seorang wanita. Jika tidak boleh, ada semisal sama dua wanita, apa itu sah sholatnya? Oh gitu. Kalau sama wanita bagaimana? Cewek ada imamnya. Tapi kalau misalnya ada cowok Ustadz Maulana tiba-tiba ibu, saya mau jadi makmumnya gitu. Nah itu boleh nggak kira-kira? Cuma berduaan aja kan? Gitu. Itu aja. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Deti sekali lagi. Silakan dijawab Ustazah Nada. Hatur nuhun Ibu pertanyaannya. Terima kasih Ustadz Maulana Ustadz Syam izin dan juga Bang Fadli. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Memang keutamaan sholat berjamaah tentu lebih tinggi daripada sholat sendirian. Dalam hadis baginda Rasulullah SAW bersabda bahwasannya sholat berjamaah lebih afdol 25 derajat atau 27 derajat. Ini ada dua qaul ya dibanding sholat sendirian. Ala kulli hal sholat berjamaah ini adalah lebih afdol. Oleh karena itu banyak kita mencari cara untuk lebih banyak mendapatkan pahala ketika kita sedang melaksanakan ibadah sholat. Kalau imamnya beda orang, imamnya beda mahram, bukan orang yang kita kenal, maka itu diperbolehkan. Diperbolehkan dan tidak menghalangi kesahan dalam sholat. Jadi tetap sah sholatnya. Imamnya ajnabi misalnya. Ajnabi itu istilahnya orang yang memang bukan mahram kita, yang kita nggak kenal. Kemudian kita lagi datang ke satu musola, kemudian kita datang ke satu masjid, ada yang sedang yang memang dia sedang sholat sendiri atau memang belum mengerjakan, atau bahkan contoh misalnya kita berangkat bersama dengan mohon maaf dengan orang lain, dengan supir atau bahkan orang yang memang mau sholat, kita pengen mendapatkan keutamaan sholat berjamaah, boleh berdua asalkan tolong garis bawahi jangan sampai menimbulkan fitnah. Ini yang harus digarisbawahi. Karena kalau memang menimbulkan fitnah lebih banyak kemudorotannya, tentu lebih baik sholat sendirian ya. Nah memang kan kalau laki-laki itu lebih afdol sholat di masjid. Kemudian lebih baik sholat di masjid. Dan kalau perempuan memang sebaiknya sholatlah di rumah. Tapi kalau memang dalam keadaan tertentu insya Allah kalau memang itu bisa fitnahnya bisa kita jaga, kita bisa menghindari, maka diperbolehkan. Dan sholatnya tetap sah. Apalagi itu kalau perempuan sendiri aja sah, apalagi kalau memang perempuan berdua bermakmum, artinya imamnya bukan orang yang kita kenal atau memang bukan mahram. Selayaknya kita sering mendapatkan hal ini ketika kita sedang dalam perjalanan, kita sedang sholat di tengah jalan, di musola, masjid yang ada di jalan, maka kita berjamaah dengan orang yang banyak imamnya nggak kita kenal, maka itu diperbolehkan. Tetap harus menjaga diri kita, jangan sampai menimbulkan fitnah. Tapi kan terkadang ya, kalau misalnya dalam satu masjid, satu musola, imamnya tentunya laki-laki, kemudian perempuan ini bermakmum, akhirnya kita jadi canggung sendiri, bingung sendiri, maka tentu lebih diutamakan kita sholat sendirian. Dan juga yang harus diperhatikan, kalau memang kita mau sholat berjamaah dengan yang memang bukan mahram, perhatikan jarak. Perhatikan jarak ketika kita sholat berjamaah. Tentu imam di depan, kalau kita dengan pasangan, kita dengan ayah, dengan saudara yang memang mahram, maka laki, perempuan, depan, belakang dengan jarak yang dekat itu masih dimaaf. Tapi kalau memang bukan mahram, yang memang tidak kita kenal, maka perhatikan jarak, imam di depan, kita makmum tentu di belakang. Tapi insya Allah kita niatnya ingin mendapatkan banyak sekali kemuliaan di dalam sholat, maka insya Allah dengan kita niat menjaga diri tidak menimbulkan fitnah, maka hal-hal tersebut juga harus kita perhatikan. Insya Allah baik kita sholat sendirian, sholat berjamaah, sah tetap dalam pelaksanaan ibadah sholat selama kita menjaga hal-hal yang bisa menjadi syarat utama, yaitu kita menutup aurat, kemudian kita betul-betul melakukan rukun-rukun sholat secara sempurna. Jadi perhatikan. Yang penting Kak Fadli jangan sampai menimbulkan fitnah. Kayak baru deket, ya baru deket nih. Cowoknya lagi ini, aku jadi makmummu ya, nikah aja belum. Jadi
hati-hati. Itu kan bisa menimbulkan Iya. fitnah kalau seperti itu. Kalau Iya, bebek salah pengertian tuh kalau kayak gitu. Makasih betul, banyak Ustaz Zanada. sama-sama. Tepuk tangan buat Ustaz Zanada. Satu lagi kita kasih kesempatan yang mau bertanya dari sebelah kanan saya. Angkat tangan ayo yang mau nanya. Bagian atas ya. Gantian ya. Mana? Ini Bu. Yuk, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Solihah dari Majelis Taklim Al Mubarak Bandung. Tepuk tangan dong buat Ibu Siti. Silakan Ibu Siti. Tanya dong Ustadz. Boleh. Mau tanya ke Ustadz Syam. Ya. Katanya dagu itu termasuk salah satu aurat yang dimiliki wanita. Tapi jika benar dagu itu termasuk salah satu aurat dari wanita, jika tidak tertutup sempurna, apakah sholat kita tidak sempurna atau bagaimana? Iya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi. Ini bicara masalah tentang batasan dagu nih Ustaz Syam nih. Batasan wajah. Batasan wajah. Kadang ada yang dagunya bisa keluar sini nih. Ada yang kelebihan sekarang kalau udah makin berumur. Tapi Guru Ustaz Maulana Ustaz Zanada Mas Fadli, jamaah di studio, jamaah di rumah, Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang-orang beriman, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berbicara tentang aurat di luar sholat dan juga aurat di dalam sholat. Maka wanita di dalam sholatnya adalah seluruh tubuhnya merupakan aurat yang wajib ditutupi kecuali wajah dan telapak tangan. Yang menjadi polemik adalah batasan wajah. Batasan wajah itu yang mana? Batasan wajah itu adalah tempat tumbuh pertamanya rambut sampai dengan dagu. Di bawah dagu sudah bukan wajah namanya, tapi sudah termasuk leher. Berarti dagu itu terbuka, tapi jangan sampai bawahnya terbuka. Jadi yang tertutup sampai daripada di bawah dagunya. Ibu silahkan ke sini Bu. Saya perhatiin ibu ini yang termasuk tertutup daripada bawah dagunya. Jadi posisi daripada mukenahnya boleh seperti ibu ini. Ibu ini ternyata tertutup juga rahang sampingnya. Coba kita lihat. Jadi ada rahang yang di samping. Bagaimana dengan rahang yang di samping? Rahang yang di samping itu termasuk daripada wajah. Cuman kalau rahang yang di samping terbuka, maka terbuka juga lehernya. Maka ketika dalam sholat tidak mengapa ketika rahangnya tertutup, disebabkan kalau dibuka malah bisa kelihatan di bawah dagunya. Kemudian dagunya sudah benar, yang tidak benar dahinya.
Kenapa? Karena ada topinya. Bah kalau sujud maka ketutupanlah dahinya. Jadi yang benar di bawah harusnya mukena kita, yang di bawah lebih naik, yang di atas lebih ke atas. Kenapa? Supaya yang ini aman menyentuh tempat sujud, yang ini tertutup. Dan tertutupnya dari mana? Tertutup dari arah samping, dari arah depan, dari arah atas. Kalau orangnya udah mulai gemuk, lehernya kan ada dua itu. Double chin. Maka ini double chin. Yang kedua ini termasuk daripada aurat. Termasuk daripada leher. Bu, kelihatan Bu. Dikit lagi ya. Ya, ini tuh. Ini dia. Nah tuh. Ini pasukan mujahid nih kalau kayak gini. Oke, buat jamaah Islam kita di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Kita lanjut lagi, setelah ini kita akan membacakan pertanyaan masuk dari jamaah yang di rumah. Pokoknya tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh, jamaah! Alhamdulillah. Mujahid nih, mujahid. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih di Islam itu Indah, masih membahas tema tentang kesalahan-kesalahan wanita ketika sholat. Ada pertanyaan bagus dari jamaah Islam itu Indah di rumah dari @dina septiana ya _. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, tanya dong Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa dijawab oleh Ustazah Nada. Oke siap. Zaman sekarang ini kan model mukena banyak sekali ya Ustazah. Yang saya bingungkan, apakah benar Ustazah jika menggunakan mukena yang memiliki corak dan bergaris-garis, itu bisa mengurangi pahala ketika sholat ya Ustazah. Berarti yang dianjurkan itu harus wajib polos ya Ustazah. Nah ini mohon izin dijawab. Silakan Ustazah Nada. Terima kasih Kak Fadli, izin Ustadz Syamsud Maulana. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pakaian sholat apabila bercorak itu tetap sah sholatnya. Pakaian berwarna juga tetap sah sholatnya. Tadi Ustadz Sam sudah menyampaikan pakaian sholat baik pakaian kita ataupun mukena yang kita gunakan meskipun bercorak, berwarna tetap sah dalam pelaksanaan sholatnya. Memang di dalam Islam apabila kita mengerjakan sholat kemudian kita berpakaian dianjurkan, disunnahkan berpakaian dengan pakaian yang putih. Karena kata baginda Rasulullah SAW pakaian yang terbaik adalah berwarna putih karena terlihat lebih baik, lebih bersih dan lebih bercahaya. Tapi itu masuk ke dalam kesunnahan. Sunnah adalah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa, tidak berdosa. Jadi kalau memang kita bisa menggunakan pakaian sholat kita dengan pakaian berwarna putih, tentu kita akan mendapatkan kesunahan. Tapi kalau memang bercorak, apalagi sekarang sudah begitu banyak sekali motif-motif yang bisa menambah mungkin ya, lebih menambah semangat karena coraknya sangat manis, kemudian juga bervariasi, maka itu tetap dimaaf dan sholatnya tetap sah. Yang diperhatikan bukan warnanya, kemudian juga memang bukan bahannya, tapi yang diperhatikan bagaimana tata cara, bagaimana cara dalam kesempurnaan menutup aurat. Kalau putih memang bahannya tebal maka itu sangat dianjurkan. Tapi kalau memang berwarna putih namun menerawang ini yang harus diperhatikan. Karena biar bagaimanapun itu bisa menghambat dan bahkan itu bisa tersingkap aurat meskipun kita menggunakan berwarna putih. Bahkan dianjurkan kita menggunakan pakaian yang bercorak berwarna yang bisa menutup warna kulit kita. Pakaian sholat ini harus diperhatikan jamaah sekalian karena ini adalah pakaian kita untuk ibadah, menghadap kepada Allah. Dan bahkan di dalam Islam, dalam ilmu fikih dianjurkan bahwa seseorang yang ingin melaksanakan ibadah sholat dianjurkan, bahkan disunnahkan untuk mengenakan pakaian minimal 2 helai, minimal 2 helai. Itu masuk ke dalam kesunahan. Contoh pakaian dalamnya, kemudian ada mukenanya, baik laki-laki mungkin menggunakan sorban, menggunakan kalau kita perempuan mungkin bisa menggunakan pakaian baju dalam, kemudian juga pakai sirwal lagi, kemudian kita menggunakan mukena. Nah itu adalah untuk menjaga jangan sampai aurat tersingkap. Jadi ala kulli hal jamaah sekalian boleh kok. Ini apalagi mau bulan Ramadan, mau bulan puasa, kita senang untuk menggunakan mukena-mukena yang bisa menambah semangat ibadah kita, maka sekali lagi diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah mukena yang bercorak dan yang mohon maaf sekali lagi mukena yang sebaiknya kita tinggalkan, yang makruh dipergunakan, yang bercorak tapi bisa mengganggu konsentrasi orang lain dalam sholat.
Contoh, kalau garis-garis kan insya Allah tidak ada halangan. Ya, kemudian kalau berbunga-bunga, berwarna-warna itu pun juga insya Allah nggak ada halangan. Mata seseorang itu pun juga tidak sangat tertuju. Tapi yang dikhawatirkan nih mohon maaf, terkadang suka ada mukena yang ada tulisannya, apalagi tulisannya besar, tulisannya. Kalau memang kita ingin menggunakan pakaian sholat kita, maka hindari hal-hal yang dikhawatirkan bisa mengganggu kekhusyuan orang lain dalam melaksanakan ibadah sholat. Masya Allah. Jazakillah khairan kasiran. Boleh geser sedikit Ustazah Nada? Iya, terima kasih banyak. Nah sekarang buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, waktu kita mendengarkan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, dilanjutkan doa disampaikan guru-guru kita Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam. Ustadz Maulana, fadhal. Kesalahan-kesalahan wanita dalam salat. Kesalahan-kesalahan apa yang memungkinkan? Yang jelas digarisbawahi kesalahannya yang pertama adalah persoalan aurat, menutup auratnya. Karena jangan sampai ketika sholat justru tersikap atau terbuka auratnya atau tidak sempurna dalam menutup auratnya. Karena tidak boleh berbentuk, tidak boleh berwarna, artinya menerawang, tipis dan tidak boleh, mohon maaf, terlihat lekukannya. Jadi hati-hati dalam menggunakan, dalam penutupan aurat karena bagian dari syarat sahnya sholat. Kemudian apa lagi? Yakni berikutnya adalah gerakannya. Hati-hati dalam bentuk gerakan, bisa jadi dalam gerakan dalam sholatnya itu justru bisa mempengaruhi sah atau tidak sahnya sholatnya. Karena contoh salah satunya karena gerakannya sehingga tertutuplah wajahnya sehingga ketika dia sujud tidak sempurna. Karena syaratnya harus 7 dan dahi harus terbuka. Yang ketiga, ketika harus dijaga kesalahan-kesalahan wanita dalam sholat adalah ketika adanya gangguan. Sekali lagi, gangguan dalam sholat. Makanya wanita ketika mau sholat, selesaikan dulu urusan-urusan yang bisa membahayakan ketika dia sholat sehingga mempengaruhi sah tidaknya sholatnya. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Ya Allah, hari ini kami mempelajari tentang ilmu salat, maka terimalah seluruh sujud kami, terimalah seluruh rukuk kami ya Allah, terimalah seluruh amal ibadah kami ya Allah. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. Ya Allah, jadikan kami hambamu yang senantiasa menjaga salat. Dan terimalah doa kami ya Allah, begitu pula anak cucu keturunan kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita dijadikan ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.